Halo teman-teman, terima kasih ya buat semua perhatian, buat semua support teman-teman semua. Nah ini ada satu komentar dari Kak Cut yang cukup membuatku sangat kaget dan ya agak inilah apa ya simpati juga sih, gimana ya, kok bisa gitu kakak bisa sampai hilang semua hak yang menjadi haknya kakak dan anak. Itu kan sangat disayangkan ya. Ya, aku berharap sih mudah-mudahan semuanya bisa membaik. Kalau aku, Kak, memang aku dan suami itu kan memang benar-benar dari titik nol ya. Kami itu benar-benar yang memulai semuanya itu dari yang masih bocah, kita tuh masih yang sama-sama pengangguran. Jadi aku tahu banget kalau semua yang bisa aku nikmati saat ini ya memang belum semewah orang, tapi aku bersyukur sudah ada lah semua yang bisa aku nikmati tanpa harus uh, menyusahkan orang lain kan. Ini benar-benar pencapaian kami berdua, terkhusus suami ya. Jadi karena aku tahu seberjuang itu aku dan suami ya, jadi buat aku itu orang lain itu nggak boleh sama sekali berhak ya, karena aku tahu dari awal aku menikah itu kita sama-sama zero ya, bukan aku menikah dengan suamiku itu dia sudah tajir melinting, sudah orang punya, sudah orang udah bawa harta lah. Oke, aku sadar kalau kayak begitu beda kasusnya ya, itu harta atau uh, yang dia bawa itu sudah dari masih bujangan, mungkin masih ada hak lah keluarga ya. Tapi kalau yang benar-benar didapatkan di saat kami menikah itu benar-benar hak istri dan anak dong ya kan. Jadi menurutku aku berani mau sampai di Mahkamah Agung, sampai di presiden pun aku bisa mempertahankan itu. Karena memang itu ada hukumnya, ada undang-undangnya ya, undang-undang perkawinan. Jadi untuk kita para istri, istri sah ya, bukan istri nomor 2, nomor 3, nomor sekian. Istri yang benar-benar sah, itu kita punya hak klaim. Jadi jangan mau dibodohin, jangan mau ditakut-takutin. Kalau aku pribadi aku nggak pernah takut ya, aku nggak pernah eh, bodoh, mau dibodohin gitu. Jadi dalam hal ini adalah hak aku sebagai istri, istri sah, ya ada akte nikah semuanya lengkap, ya hak anakku juga. Jadi udahlah, yang minta-minta jatah, yang ini itu, apalagi nggak pernah ambil andil selama kita berjuang dari nol, terus tiba-tiba minta jatah, tolong ya, tolong. Jadi nggak usah. Kalau aku pribadi aku nggak pikirin kak, aku bener-bener nggak mikirin orang-orang seperti itu. Ya karena aku tahu karakter suamiku juga dia nggak suka. Kalau ke orang tua yang aku tahu, kalau ke orang tua iya, ya kami berdua itu masih tahu menghargai. Kalau orang tua itu kami nggak tega karena memang namanya juga orang tua. Tapi berhubung orang tua sudah meninggal, ya orang tua dari suami sudah meninggal, jadi ya sudah, ya kan. Kalau keluarga yang lain menurutku itu sudah tidak ada urusan ya dalam hal hak hak harta atau aset atau warisan apapun, itu tidak ada urusan ya. Oh, sebagai kenang-kenangan ini bukan menang lomba, menang lotre, terus mau bagi-bagi, mau ngasih-ngasih kenang-kenangan. Ini nggak ada, itu seperti yang
video sebelumnya aku udah menjelaskan bahwa tidak ada siapapun di dunia ini yang suka menerima uang asuransi kematian. Itu tidak ada ya. Tapi karena sudah memang jalannya seperti ini, takdirnya seperti ini, ya kita sudah harus ikhlas menerima. Jadi itu pun uang yang kita terima ya, kami ya, aku dan anakku itu terima, yaitu adalah kenang-kenangan yang memang harus kita pergunakan sebaik mungkin ya. Anakku masih terlalu panjang, sekolahnya masih terlalu panjang, baru kelas 3 SD Kak. Jadi masih butuh banyak banget biaya. Jadi apakah uang hasil terakhir papinya itu harus kita bagi-bagikan sekampung, ya kan? Sementara anak aja sekolah masih sangat panjang. Keluarga yang minta-minta jatah seperti itu adalah sekelompok keluarga yang orang-orang yang tidak memikirkan masa depan anak kami, tidak memikirkan bagaimana kami bisa melanjutkan hidup. Memang kalau hanya modal makan, kami masih bisa, masih ada. Tapi bagaimana dengan pendidikan yang masih sangat panjang. Jadi, menurutku ini adalah hak kami. Kami harus save money, harus bisa kelola semua uang atau apapun, usaha dan semualah yang sudah kami capai selama ini, bahkan sampai terakhir nanti ada klaim asuransi, mungkin itu juga akan dipergunakan sebaik mungkin hanya untuk biaya pendidikan anak. Jadi sayang sekali kalau kakak sampai harus kehilangan hanya karena ipar. Kalau saya hanya sekedar ipar, bagi saya itu saya nggak pikirin ya, karena ya semasa kami bersama pun gak ada satupun yang mau bantu, mau tanya bagaimana, susahnya gimana, gak ada. Jadi jangan udah lihat duit baru mulai modus, mulai begini begitu, udah. Kalau aku Kak, aku nggak pikirin dan sepenuhnya atas namaku. Ini semua aset ya, untuk rumah, untuk kendaraan, untuk semua. Bersyukurnya suamiku tuh memang orangnya sangat saking baiknya, dia nggak pernah mikirin gitu, yang dia tahu dia hanya kerja, aku kelola uangnya, harus bisa kelola, dan puji Tuhan aku juga selama ini dikasih hikmat sama Tuhan, jadi bisa atur semuanya dengan baik, makanya dia percaya. Jadi kayaknya sangat disayangkan kalau itu harus sampai jatuh ke tangan orang lain ya, kayak itu sangat disayangkan. Kalau aku sih jangan sampai deh. Itu kalau mau sampai, bersyukurnya itu semuanya atas nama aku. Suamiku nggak pernah mempermasalahkan rumah harus atas nama dia, kan dia yang nyari duit, nggak pernah. Jadi semua aset ini untungnya atas nama aku, jadi memang gampang untuk mengurusnya semua ya. Jadi siapapun memang nggak bisa berhak dan nggak bisa untuk, kecuali aku udah mati, mungkin belum terlanjur bikin apa sih akte waris, ya mungkin itu ada peluang untuk orang bisa menikmati, tapi jangan bodoh. Setelah semuanya juga selesai, beres, harus cepatnya bikin akte waris untuk anak. Jadi semuanya jelas ya. Anak juga tenang. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang rakus ya. Karena aku yang merasa berjuang begitu setengah matinya sama suami. Dan aku yakin suamiku juga pasti tenang dan bisa menerima keputusanku untuk menutup akses dengan orang-orang yang serakah, orang-orang yang ingin ikut campur dengan urusan rumah tangga kami. Walaupun suamiku saat ini memang sudah tidak ada, tapi saya tahu karakter dia. Saya tahu sebagaimana berjuangnya kami berdua. Jadi dia pasti mendukung aku sepenuhnya. Selama ini pun, selama dia hidup, yang aku tahu dia memberi itu hanya untuk orang tua. Lain dari itu dia nggak suka, dia nggak pernah
mau terlalu barbar ya. Jadi aku tahu karakter suamiku. Jadi aku buat seperti ini pun semua demi anak. Semua hanya demi masa depan anak. Anakku siapa yang mau tanggung pendidikannya yang masih sangat panjang? Apa keluarga mau tanggung? Nggak ada kan? Ya, kebutuhan biaya hidup kita berkelanjutan ada yang mau tanggung keluarga? Nggak ada. Ya, jadi sangat-sangat disayangkan kak. Banget kakak. Aduh, sedih ya. Aku sedih. Semoga ada jalan keluar ya untuk kakak. Biar suami juga bisa lebih tenang. Hasil pencapaian dia jatuh di tangan yang tepat, yaitu istri dan pastinya anak. Yang paling pertama adalah anak. Karena suami kita itu dia kerja mau mati-matian itu pasti hanya demi anaknya. Jadi kalau ujung-ujungnya akhirnya orang ikut menikmati, sangat disayangkan. Buat aku ini bukan sesuatu yang harus untuk dibagi-bagikan. Ini bukan menang lomba atau apa yang harus kita happy-happy terus bagi-bagikan. Ini adalah aset yang harus kita jaga, harus kita kelola lebih baik, kalau bisa dikembangkan semua biar anak kita itu bisa tetap hidup sejahtera. Itu aja. Itu salah satu yang bisa bikin suami, almarhum suami-suami kita juga bisa tenang ya, pergi dengan tenang karena dia tahu anak istrinya nggak susah ya. Kalau aku gitu kak, mohon maaf ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ada yang saya mohon maaf ya, aku mohon maaf tapi itulah kenyataannya ya. Oke, buat kakak tetap semangat ya, kita tetap sama-sama saling support karena kita ditinggalkan orang-orang yang begitu kita cintai ya. Apapun orang mau ngomong, kalau aku nggak peduli ya. Yang aku tahu saat ini aku hanya punya anak dan sebagian orang-orang yang masih mencintai, masih peduli dengan hidup aku dan anakku. Itu aja ya. Buat kakak semangat ya, tetap semangat kak. Semoga ada jalan keluar, solusi yang terbaik. Kakak bisa kembali dapatkan hak kakak sepenuhnya. Itu aja ya. Keluarga siapapun tidak ada hak. Ini ada undang-undang. Sampai kemanapun dunia pun tahu. Itu adalah hak istri dan anak. Istri mau kasih silakan. Tidak pun tidak masalah. Gak ada yang harus komentar. Dan gak ada yang harus sakit hati. Ya. Karena satu lagi kak, sebagai penutup. Sekarang gini. Keluarga kita, saudara kita, kalau suaminya meninggal, apakah istrinya juga mau ikhlas? Dia punya saudara sekian ya, harus bagi sama rata itu uang. Kan belum tentu tidak ya, belum tentu dia mau maksudnya ya. Itu belum tentu. Jadi jangan mau dibodohin, itu aja. Ya, kalau aku bukan orang bodoh ya, jadi mau ngomong seperti apa nggak peduli ya. Ini hak aku dan anakku. Kalian gak pernah ikut berjuang untuk mendapatkan semua ini. Ya, suamiku akhirnya harus pergi dan ada asuransi yang harus diklaim. Itu bukan uang untuk senang-senang. Itu, ya, aku anggap kenang-kenangan hanya untuk anaknya. Tabungan untuk masa depan anaknya. Karena gak ada satu nyawa manusia pun yang akan tanggung biaya anakku ya kak. Gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sedih aja kalau ada keluarga yang masih berharap, masih mikirinnya duit, padahal nggak mikirin bagaimana hidup kami ini nanti ke depannya gimana, apa kekurangan, sekolahnya apa masih bisa. Itu aja, makanya sedih banget kan. Kalau ada keluarga yang kayak gitu, sangat-sangat sedih ya. Dan orang-orang yang support, orang-orang seperti itu, saya nggak tahu jalan pikirannya bisa seperti itu kayak gimana, tapi ya mungkin sama otaknya, serakah. Oke? Semangat ya, Kak.